Perkenalkan, nama saya Arisa Nabila Tabita, NIM 230117130130145 dari kelompok 5 kelas IPTE. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan ilmu pemulihan ternak milik saya mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dengan data indeks bentuk telur dan bobot telur. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara mendapatkan ternak dengan produktivitas yang tinggi melalui parameter genetik seperti heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh genetik aditif. Nilai heritabilitas indeks bentuk telur dan bobot telur yang diketahui dari perhitungan digunakan sebagai acuan untuk seleksi ternak unggas, di mana yang dipilih merupakan ternak yang baik, bertujuan untuk hasil produktivitas yang lebih baik pada generasi selanjutnya. Korelasi genetik merupakan hubungan antar satu sifat dengan sifat lainnya. Nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur yang diketahui dari perhitungan digunakan untuk menilai keeratan hubungan antara dua sifat tersebut, apakah mempengaruhi satu sama lain atau tidak apabila dilakukan seleksi pada salah satu sifat. Repeatabilitas merupakan kemampuan ternak dalam mengulang produksi selanjutnya. Nilai repeatabilitas indeks bentuk telur dan bobot telur yang diketahui dari perhitungan digunakan untuk proses seleksi ternak unggas yang akan dipertahankan penampilan produksinya karena dianggap baik pada suatu populasi untuk periode produksi selanjutnya. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa mengetahui tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengetahui cara menghitung dan kegunaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam proses penyeleksian ternak untuk produktivitas yang lebih baik. Manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa mampu menghitung dan memahami tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas serta kegunaannya dalam proses penyeleksian ternak untuk produktivitas yang lebih baik. Perhitungan yang pertama yaitu heritabilitas indeks bentuk telur 1. Untuk memudahkan perhitungan, membuat terlebih dahulu rekapitulasi data sebagai berikut. Dalam pendugaan nilai heritabilitas, yang pertama dihitung adalah faktor koreksi. Faktor koreksi dapat dihitung dengan rumus Y dikuadratkan dibagi N titik. Yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yang dapat dihitung dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi NI lalu dikurangi FK atau faktor koreksi. Yang ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yang dapat dihitung dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi NI. Yang keempat, ada derajat bebas antar pejantan atau DBS yang dapat dihitung dengan rumus S dikurangi 1. Kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang dapat dihitung dengan rumus N titik dikurangi S. Keenam, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang dapat dihitung dengan rumus JKS dibagi DBS. Yang ketujuh, ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW yang dapat dihitung dengan rumus JKW dibagi DBW. Kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW atau ragam W
Perhitungan ragam W sama dengan perhitungan KTW. Kesembilan, ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS atau ragam S yang dapat dihitung dengan rumus KTS dikurangi KTW dibagi K. Kesepuluh, ada heritabilitas yang dapat dihitung dengan rumus 4 dikali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Terakhir, semua perhitungan dimasukkan ke dalam tabel daftar sidik ragam. Perhitungan pendugaan nilai heritabilitas bobot telur 1 sama dengan pendugaan nilai heritabilitas indeks penduduk telur 1 yang diawali dengan rekapitulasi data untuk memudahkan perhitungan sebagai berikut. Urutan langkah perhitungan dan rumus sama dengan perhitungan heritabilitas indeks penduduk telur 1 yang diawali dengan perhitungan FK atau faktor koreksi hingga heritabilitas, dan terakhir hasil perhitungan dimasukkan dalam tabel daftar sidik ragam. Pendugaan nilai korelasi kinetik indeks penduduk telur 1 dan bobot telur 1 diawali dengan rekapitulasi data sebagai berikut. Dalam pendugaan nilai korelasi kinetik, yang pertama dihitung adalah faktor koreksi. Faktor koreksi dapat dihitung dengan rumus X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik. Kedua, ada jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS yang dapat dihitung dengan rumus sigma I XI titik kali YI titik dibagi NI dikurangi FK atau faktor koreksi. Ketiga, ada jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW yang dapat dihitung dengan rumus sigma I, sigma K, XIK kali YIK dikurangi sigma I, XI titik dikali YI titik dibagi NI. Keempat, ada derajat bebas antar pejantan atau DBS yang dapat dihitung dengan rumus S dikurangi 1. Kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang dapat dihitung dengan rumus N titik dikurangi S. Keenam, hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS yang dapat dihitung dengan rumus JHKS dibagi DBS. Ketujuh, ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW yang dapat dihitung dengan rumus JHKW dibagi DBW. 8. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau kovarian W yang perhitungannya sama dengan perhitungan HKRW. Kesembilan, hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau kovarian S yang dapat dihitung dengan rumus HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Terakhir, korelasi kinetik dapat dihitung dengan rumus RG sama dengan 4 dikali kovarian S dibagi akar ragam S dari X yaitu indeks penduduk telur ditambah ragam S dari Y atau dari sifat bobot telurnya. Terakhir, semua hasil perhitungan dimasukkan ke dalam tabel daftar sidik ragam sebagai berikut. Pendugaan nilai repeatabilitas yang dihitung ada dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas yang dihitung dari data indeks penduduk telur.
Perhitungan diawali dengan rekapitulasi data agar memudahkan perhitungan. Kemudian, nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur dihitung dengan rumus R sama dengan sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. Pengurangan tersebut dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N yang dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur diawali dengan rekapitulasi data untuk memudahkan perhitungan sebagai berikut. Kemudian, perhitungan repeatabilitas dalam kelas, langkah pertamanya menghitung terlebih dahulu faktor koreksi. Faktor koreksi dalam pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas dihitung dengan rumus Y titik-titik dikuadratkan dibagi M titik. Kedua, menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKP yang dapat dihitung dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK atau faktor koreksi. 3. Dihitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi MI. Keempat, menghitung derajat bebas antar individu atau DBB yang dapat dihitung dengan rumus N dikurangi 1. 5. Menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW yang dapat dihitung dengan rumus N kurung buka MI dikurangi 1 kurung tutup. Langkah keenam, menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTP yang dapat dihitung dengan rumus JKB dibagi DBB. Ketujuh, menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW yang dapat dihitung dengan rumus JKW dibagi DBW. Kedelapan, menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W, di mana perhitungannya sama dengan perhitungan kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Kesembilan, menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B yang dapat dihitung dengan rumus KTB dikurangi KTW dibagi K. 10. Repeatabilitas dapat dihitung dengan rumus R sama dengan ragam B dibagi ragam B ditambah ragam W. 11. Semua hasil perhitungan dimasukkan ke dalam tabel daftar sidik ragam sebagai berikut. Heritabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh genetik aditif. Berdasarkan hasil perhitungan nilai heritabilitas indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1 yaitu negatif 0,59 dan negatif 0,34, di mana hasil tersebut tidak sesuai dengan standar. Standar nilai heritabilitas indeks bentuk telur menurut Jaja et al. 2018 yaitu sebesar 0,57. Sedangkan standar nilai heritabilitas bobot telur menurut Alipanah et al. 2013 dari berbagai penelitian berkisar 0,48 hingga 0,71. Hasil perhitungan heritabilitas yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak termasuk dalam rentang nilai heritabilitas. Rentang nilai heritabilitas sendiri yaitu 0 hingga 1.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu perbedaan jumlah data pengamatan, jenis ternak, waktu, lingkungan, serta metode pendugaan yang digunakan. Korelasi genetik merupakan hubungan antar satu sifat dengan sifat lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1 yaitu bernilai positif sebesar 2,18, di mana hasil tersebut tidak sesuai dengan standar. Standar nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur menurut Padi et al. 2013 yaitu bernilai negatif berkisar 0,07 hingga 0,31, yang berarti di mana semakin besar nilai indeks bentuk telur maka bobot telurnya semakin rendah. Korelasi genetik memiliki rentang nilai yaitu negatif 1 hingga plus 1. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik yaitu lingkungan, metode pemeliharaan yang berbeda, metode pengumpulan data yang berbeda, ukuran data, dan jumlah data. Repeatabilitas merupakan pengukuran kemampuan ternak dalam mengulang produksi selanjutnya. Berdasarkan hasil perhitungan repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur dan repeatabilitas dalam kelas bobot telur diperoleh nilai 0,50 dan negatif 0,02. Hasil perhitungan repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur sudah memenuhi standar, sedangkan repeatabilitas dalam kelas bobot telur tidak sesuai dengan standar. Menurut Jaja et al. 2016, repeatabilitas indeks bentuk telur yaitu 0,061 dan nilai repeatabilitas bobot telur berkisar 0,46 sampai 0,71. Tentang nilai repeatabilitas sendiri yaitu 0 hingga 1. Repeatabilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gen dari ternak itu sendiri, lingkungan, populasi, jumlah data, dan metode pendugaan yang digunakan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai semua parameter genetik yang dihitung kebanyakan tidak sesuai dengan standar, seperti heritabilitas indeks bentuk telur 1, heritabilitas bobot telur 1, korelasi genetik antara indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1, repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Sedangkan yang memenuhi standar hanya repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Ketidaksesuaian hasil perhitungan parameter genetik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetik dari ternak itu sendiri, lingkungan, jumlah data, populasi, dan metode pendugaan yang digunakan. Sekian pemaparan saya mengenai laporan ilmu pemeliharaan ternak milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.